Halo teman-teman Sobat Teknik, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana cara mengukur ketebalan suatu benda yang akurat sampai tingkat ketelitian yang sangat tinggi, dan apa sih alatnya? Jawabannya adalah mikrometer. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang mikrometer, jadi simak terus videonya ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ukuran benda yang sangat kecil seperti ketebalan, diameter luar, atau panjang suatu benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi, biasanya 0,01 mm atau 0,001 mm. Alat ini sering disebut juga mikrometer screw gauge karena cara kerjanya berdasarkan oleh skrup yang mengubah gerakan memutar menjadi gerakan maju mundur yang sangat halus. Contohnya, mengukur diameter poros logam, mengukur ketebalan plat atau kawat, mengukur kedalaman lubang, dan masih banyak lagi. Nah, jenis-jenis dari mikrometer itu sendiri, yang pertama ada mikrometer luar atau outside mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur diameter luar seperti poros, kawat, dan juga plat. Yang kedua ada mikrometer dalam atau inside mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur diameter dalam lubang atau tabung, yaitu bisa juga untuk mengukur berapa panjang bagian dalam dari suatu benda itu. Selanjutnya yaitu ada mikrometer kedalaman. Mikrometer kedalaman ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau alur. Nah, kita akan berbicara selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dan juga fungsi dari mikrometer itu sendiri. Mikrometer memiliki beberapa bagian penting yang bekerja bersama untuk menghasilkan pengukuran yang sangat teliti hingga 0,01 mm. Berikut gambar dan juga penjelasannya. Yang pertama ada anvil atau landasan ukur tetap yang terletak di ujung frame bagian kiri, berfungsi menjadi permukaan tetap tempat menempelkan benda kerja saat diukur. Anvil tidak bergerak dan menjadi titik nol pengukuran. Yang kedua ada spindle atau batang geser pengukuran. Di sisi berlawanan dari anvil, di ujung bagian yang bergerak, berfungsi untuk menggerak maju mundur untuk menjepit benda kerja antara spindle dan anvil. Spindle digerakkan oleh timbel bagian yang bisa diputar. Yang selanjutnya yaitu ada frame atau sengkang. Terletak di bagian utama berbentuk huruf C, menopang semua komponen mikrometer dan menjaga kestabilan saat digunakan. Biasanya terbuat dari baja kuat atau bahan anti panas agar tidak berubah saat dipegang. Yang keempat ada sleeve, yang di situ ada bagian skala utama, tabung tetap yang terletak di bagian frame dan timbel, berfungsi untuk menunjukkan skala utama dalam satuan mm dan 0,5 mm. Yang selanjutnya ada timbel. Di sini juga terletak ada bagian skala nonius, tabung putar di bagian luar, tepatnya di belakang sleeve. Digunakan untuk memutar spindle akan mendekati atau menjauhi anvil serta menampilkan skala nonius atau vernier dengan ketelitian 0,01 mm. Yang selanjutnya ada ratchet stop atau pemutar pengatur tekanan. Terletak di bagian ujung belakang timbel, bagian yang diputar dengan jari kecil, berfungsi untuk mengatur tekanan saat mengukur supaya tidak terlalu kuat. Ratchet berbunyi krik 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 atau krek krek krek, menandakan tekanan sudah cukup. Hal ini membuat pengukuran lebih akurat dan konsisten. Yang ketujuh ada lock nut, yaitu pengunci spindle. Di bagian depan sleeve dekat frame, berfungsi untuk mengunci posisi spindle agar tidak bergeser saat sudah terbaca. Digunakan saat ingin membaca dan mencatat hasil pengukuran dengan tenang. Mikrometer memiliki beberapa kapasitas pengukuran yang ukurannya berkelipatan 25 mm dengan penggunaan dan bentuk yang sama, hanya saja dengan ukuran rahang atau sengkang yang berbeda-beda. Jadi berikut macam-macam kapasitas pengukuran mikrometer. Yang pertama ada 0 sampai 25 mm, dan 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, 75 sampai 100 mm, dan seterusnya. Bahkan ada yang 0 sampai 100 mm. Nah, oke, ini adalah cara penggunaan dari mikrometer. Langkah-langkah yang umum yang penggunaan mikrometer sendiri. Yang pertama, pastikan bersih permukaan anvil
dan juga spindle agar bebas dari debu dan bisa memiliki ketelitian yang sangat presisi. Yang selanjutnya adalah putar timbel untuk membuka celah antara anvil dan juga spindle timbel yang ada di skala Nonius. Masukkan benda kerja di antara anvil dan juga spindle seperti gambar yang ada di video ini. Putar timbel perlahan sampai benda menjepit ringan. Selanjutnya, gunakan ratchet stop yaitu pada tangan kanan yang ada di video ini agar tekanan tidak berlebihan. Putar minimal sampai 3 kali berbunyi krik krik krik, berarti benda tersebut sudah tidak bisa dimajukan lagi dan ukurannya sudah dengan ketelitian yang sangat maksimal. Kemudian kunci posisi spindle dengan lock nut. Ini bertujuan agar pengukuran hasil dari pengukurannya menjadi lebih optimal dan juga kita tidak berubah-ubah dalam di benda kerjanya. Oke, sebelum kita belajar cara membaca dari mikrometer, kita akan berbicara tentang cara setting nol atau kalibrasi mikrometer. Kalibrasi dilakukan agar hasil pengukurannya tetap akurat. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu pastikan mikrometer di seluruh bagiannya bersih dan juga kering. Yang selanjutnya, tutup spindle dan anvil perlahan sampai bersentuhan. Jadi spindle dan juga anvil ini harus tertutup sampai bersentuhan, sampai pol dan atau sampai menutup semua bagiannya. Yang ketiga adalah lihat apakah skala timbel menunjukkan angka 0 sejajar dengan garis acuan di sleeve. Dan ketika sleeve spindle dan juga anvil ini sudah menutup, dilihat di bagian skala utama dan juga skala Nonius yaitu di bagian timbelnya, apakah garis 0 di skala utama dan juga garis 0 di skala Nonius ini sudah tepat atau belum. Jikalau belum atau belum tepat, belum sejajar, gunakan kunci penyetel yang untuk mengatur posisi ulang hingga tepat 0. Biasanya lubang terletak di bagian samping lock nut ataupun di bagian samping dari ratchet itu sendiri. Nah, gunakan untuk mengukur apakah sudah 0. Mencobanya menggunakan batu ukur atau gauge block untuk memastikan hasil ukurannya sudah benar. Nah, oke, di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca mikrometer. Dari ketiga alat mikrometer itu cara membacanya semuanya sama. Kita mulai dari gambar ini. Oke, yang pertama kita harus memperhatikan bagian yang ada di skala utama. Skala utama ini terletak di bagian sleeve, yaitu di bagian yang poros yang tidak berubah-ubah. Dan sedangkan skala Nonius itu terletak di bagian timbel atau garis yang angkanya naik dan turun ini. Oke, yang pertama kita lihat adalah skala utama. Skala utama di sini memiliki ketelitian 1 mm dan juga 0,5 mm. Untuk bagian atas ini setiap garisnya memiliki nilai 1 mm. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita langsung saja tuliskan 4 mm. Jangan lupa komanya tetap tulis agar tidak bingung cara untuk penjumlahannya. Nah, untuk yang ada di bawah ini setiap garis atas, bawah, atas lagi, ini setiap garisnya memiliki nilai 0,50 mm. Jadi pada saat garis ini sudah terlihat, maka ditambahkan di skala utama 0,50 mm. Setelah selesai di bagian skala utama, kita merujuk ke skala Nonius. Skala Nonius ini sendiri ditunjukkan pada garis yang sejajar dengan garis tengah yang ada di skala utama. Di sini ada angka 25, 26, 27, 28 dan juga 29. Jadi skala Nonius ini dituliskan 0,29 karena memiliki ketelitian 0,01. Setelah itu dijumlahkan. Jangan lupa untuk menyamakan komanya terlebih dahulu agar tidak bingung dan juga tidak salah dalam penjumlahan. Jadi ukuran yang ada di sini adalah 4,79 mm. Oke, kita langsung saja juga contoh yang kedua. Oke, kita lihat yang pertama adalah di bagian skala utama. Di bagian skala utama ini terdapat berapa garis di bagian atas? Ada 1, 2. Berarti kita tuliskan saja langsung skala utamanya 02,00.
dilanjutkan, apakah garis yang ada di bawah terlihat? Ternyata tidak terlihat, berarti langsung saja kita tidak tulis atau ditambahkan saja cukup dengan ini, atau bisa juga dituliskan dengan 0,00. Selanjutnya kita langsung merujuk pada skala Nonius. Skala Nonius di sini menunjukkan angka 15, 16. Jadi kita tuliskan dengan ketelitian 0,01. Jadi setiap garisnya atau setiap stripnya ini bernilai 0,01. Di sini yang menunjukkan 16, berarti kita tuliskan skala Noniusnya 0,16. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2,16 mm. Selanjutnya ada contoh lagi. Yang pertama kita lihat skala utamanya. Skala utamanya di sini ada 15, 16, 17, 18. Jadi kita tuliskan saja 18,00. Apakah garis yang ada di bawah terlihat? Terlihat. Jika terlihat maka ditambahkan dengan 0,50 mm. Selanjutnya kita melihat di skala Nonius. Skala Nonius di sini menunjukkan angka yaitu 30, 31, 32, 33 dan juga 34. Jadi kita tuliskan skala Noniusnya 0,34 dengan ketelitian satu stripnya 0,01 mm. Langsung saja dijumlahkan dan hasilnya menjadi 18,84 mm. Oke, mungkin ini bagian yang mungkin membuat kalian nanti akan sedikit kebingungan. Oke, yang pertama kita lihat di skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya di sini terlihat sudah ada angka 20. Jadi kita tuliskan aja langsung skala utamanya 20. Nah, untuk di sini mungkin ada sedikit kebingungan. Di sini garis mungkin sudah agak terlihat. Tetapi kita lihat juga di skala Nonius. Apakah di skala Nonius ini garis nolnya sudah melebihi atau sebelumnya? Jikalau masih sebelumnya, jadi ini belum sampai di angka atau garis bawah ini belum terlihat, berarti ini ada di skala utamanya yang 20,00 saja. Berarti di angka skala Noniusnya ini adalah menunjukkan angka 0,48. Jika dijumlahkan menjadi 20,48 mm. Oke, kita langsung saja merujuk ke aplikasi yang bisa digunakan untuk simulasi. Ini adalah web yang ada di Google, kalian bisa cari dan nanti akan saya tampilkan di video. Ini adalah web yang bisa simulasi dalam kita membaca mikrometer. Oke, caranya sudah ada ukurannya, jadi kita akan tutup terlebih dahulu. Kita akan putar dari mikrometernya, kita stop. Nah, di sini kita akan membaca satu persatu. Di sini ada skala utamanya yaitu menunjukkan angka 3, 1, 2, 3. Jadi kita terlebih dahulu kita tuliskan 3,00. Apakah garis yang ada di bawah ini terlihat? Terlihat, berarti kita tambahkan 0,50 mm. Kita cek di skala Noniusnya. Berarti di skala utama ini sudah tercetak angka yaitu 3,50 mm. Selanjutnya kita lihat di skala Nonius. Skala Nonius ini menunjukkan angka yaitu 9. Berarti 0,9 di angka Nonius. Berarti kita tambahkan 3,50 ditambahkan dengan 0,09. Jadi hasilnya adalah 3,59. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk simulator. Jadi ini bisa digerakkan, di stop ataupun bisa dibalik. Oke, ini adalah web yang kalian bisa gunakan untuk simulator mikrometer. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.